Yesus, coba. Yang jujur, yang palsu yang mana sih sebenarnya? Tulisan murid Yesus atau tulisan murid Paulus? Lukas itu asisten Paulus, asal Anda tahu. Ayo jawab. Lu mah kalau mau berbicara itu biarlah orang. Nggak bisa. Dengar. Kita sedang mengedukasi. Ketika ada orang yang datang membawa berita bohong, itu nggak boleh dibiarkan. Setelah Muhammad mengambil informasi. Nah, coba lihat. Akhirnya, Dengar dulu. Berbeda dengan yang aslinya, gitu. Dan Oke, sekarang saya tanya, dari mana Anda bisa tahu tulisan Lukas itu asli murid Yesus, sementara Thomas dan Yesus itu adalah murid dan guru saling menyebut nama. Begini, Thomas yang menulis Injil itu bukanlah Thomas murid Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Karena Injil itu berbeda. Karena itu Dari mana Anda tahu bahwa Injil Thomas itu adalah adalah palsu, sementara murid Yesus itu bernama Thomas? Betul, Rasul tapi Thomas itu hanya memanfaatkan Thomas karena Anda sendiri sudah mengakui, ya kan? Di dalam Yohanes 20 nomor 28, Yesus dan Thomas bercakap-cakap. Ada yang moderator di sini. Moderatornya ada. Jangan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan catatan murid Yesus itu palsu, seandainya kalau mama masuk ke mana? Jadi gini. Apa yang Anda jadikan standarisasi mengatakan tulisan Lukas itu asli, sementara Lukas bukan murid Yesus? Begini, Dr. Lukas itu hidup pada zaman itu. Dia bukan murid langsung Tuhan Yesus, tapi dia mewawancarai. Terus bagaimana Anda bisa menguraikan bahwa tulisannya itu adalah asli dari pengajaran Yesus? Yang dipakai oleh Muhammad itu ratusan tahun setelah itu baru tulis. Kenapa larinya ke Muhammad, ke baginda Rasulullah? Kenapa Anda tidak menyelesaikan dulu masalah? Dengar, kenapa Anda tidak selesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangga Anda? Dengar, kenapa Anda tidak menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga Anda? Kenapa Anda harus lari ke agama lain? Sementara di dalam rumah tangga Anda ada Thomas, ada Lukas, ada Filipus, ada Andreas. Kenapa Anda larinya kepada baginda? Injil Barnabas sebagai Injil asli, tidak ada yang mengakui itu. Yang mengakui adalah orang Islam, karena Injil itu sesuai dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran. Saya tanya kepada Anda, dengar, kenapa Anda mengait-ngaitkan kesalahan yang ada di dalam penulisan kitab Anda kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Anda mengatakan bahwa baginda itu menerima Injil palsu. Dari mana Anda tahu? Mana datanya? Di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belajar Injil? Di mana? Karena data-data tentang Islamasi itu ada dalam Injil palsu. Di mana Anda menemukan kemudian ada cerita atau ada kitab yang menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar Injil? Di mana itu? Kitab apa namanya? Lo bisa diketahui dari Injil, dari isi Al-Quran yang itu ada dalam Injil palsu, gitu loh. Misalnya. Dari mana Anda tahu bahwa Injil yang kebetulan berkesesuaian dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu palsu? Dari mana Anda tahu? Dengar. Ketika Injil yang Anda katakan palsu itu ada isinya yang berkesesuaian dengan Al-Quran, apa yang mendasari Anda mengatakan itu Injil palsu? Loh kan itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Injil itu dibuat ratusan tahun setelah. Dari mana Anda tahu? Sementara Lukas sendiri menulis surat-suratnya itu tidak bersamaan dengan Yesus. Injil itu dibuat ratusan tahun setelah Injil yang asli. Kalau Injil Lukas kapan dibuat? Kapan dibuat Yesus? Dengar. Injil Lukasnya itu kapan dibuat? Lukasnya kapan dibuat? Bertentangan dengan Injil sebelumnya. Injil Lukas itu kapan dibuat? Pada abad pertama bersama dengan mulut yang lain. Pernah tidak Yesus duduk bersama dengan Lukas? Pernah tidak? Ya betul. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas atau pernah tidak Thomas
Pernah tidak Thomas dan Yesus bersoal jawab? Tapi Lukas dia memakai murid langsung Tuhan Yesus. Jadi dia kamu jangan ngecap. Sekarang saya tanya, apakah Yesus dengan Thomas itu pernah saling sebut nama? Pelaku sejarahnya masih ada gitu. Dia mencari orang Yesus tunggu dulu. Dan apakah Thomas dan Yesus itu pernah bersoal jawab? Thomas yang menulis Injil itu bukanlah Thomas yang murid Tuhan Yesus. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu? Karena Injil itu dibuat setelah Thomas sudah meninggal. Loh, kitab yang ada di Indonesia ini dibuat pada tahun berapa? Kitab Injil palsu yang kemudian dipakai Muhammad. Kitabmu yang kau katakan asli itu ditulisnya kapan? Ratusan tahun kemudian. Itu tidak dibuat di saat yang sama dengan Injil yang asli. Sekarang saya tanya, kitabmu yang terjemahan yang kamu pegang itu dituliskan kapan? Dari situlah apa? Enggak, saya tanya, kitabmu yang hanya terjemahan itu kapan dituliskan? Kitab yang aslinya memang dibuat tua mana dengan Injil Thomas? Dengar ya, dengan gini. Jadi yang asli itu seperti kitab Injil Yohanes. Asli gimana? Giliran isinya menceritakan Yesus menikah, Yesus berumah tangga dikatakan palsu. Injil Lukas itu semua dibuat. Sementara di dalam informasi yang ada di dalam kitabmu, Yesus berjalan bersama dengan Thomas. Masih ada. Nah, sementara Injil palsu itu dibuat ratusan tahun kemudian. Nah, Injil palsu itu saat itu juga eksis di tanah Arab pada saat zaman Muhammad. Muhammad mengetahui dari Kristen saat itu sudah ada juga di tanah Arab Kristen bidat. Dan setelah Muhammad mengambil informasi tentang Yesus Kristus, makanya informasi tentang Yesus dengan Islam itu berbeda. Karena apa? Karena Muhammad mengambil Injil palsu. Kalau sumbernya palsu, maka Al-Quran itu palsu. Karena nuduh palsu, nuduh baginda belajar Injil. Terlalu banyak makan pantat babi kamu. Makanya kurangi nyembah manusia. Menuduh sesuatu itu harus berdasarkan bukti. Jangan karena Al-Quran isinya berkesesuaian dengan Injil yang tidak kau imani, kau katakan Injil palsu. Di mana dikatakan Injil palsu? Di mana? Kapan baginda belajar Injil? Di kitab mana kau temukan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama mengkaji Injil Thomas? Di mana itu? Oh, kan ada, kan sudah ada saat itu. Emang sudah ada kan? Di Arab kan sudah eksis. Jangan kikik begitu dong. Masa dikik dari tadi? Kalau kamu belajar sopan memberikan sebuah materi, kayak seperti saya. Ketika saya katakan Yesus itu manusia, saya kasih data, saya kasih bukti. Kamu menuduh baginda mengutip Injil palsu. Di mana itu? Di kitab mana itu tertulis baginda belajar Injil? Kalau cuma modal bicara saja, semua juga bisa. Burung beo juga bisa. Yang saya tanya samamu, di kitab mana tertulis baginda Rasul Muhammad SAW belajar Injil? Kita maksud tapi di kitab mana? Kami punya Sirah Nabawiyah, kami punya Bukhari, kami punya Muslim. Di mana kitab-kitab apa yang menceritakan baginda belajar Injil? Udah kagak jelas itu mah Ustaz, ngomongnya ngawur. kalau nggak ada gambar suara Gitu. Ngomong aja enggak. Katanya Injil Thomas itu belakangan. Nah sekarang saya tanya, Injil yang kau pegang, yang kau pelototin itu tua mana dengan Injil Thomas? Oke, masuk sini. Mau. Ya, saya mau bertanya ini ya. Ada noise. Halo, saya mau bertanya. Ada yang noise ribut kali. Oh. Nah, sebenarnya itu Injil itu apa itu? noise katanya. Bicara tentang Injil. Itu pertanyaan saya. Apa yang saya jawab? Apa maksud? Noise. Ya.
Nah, Gimana? saya mau bertanya, mungkin ada yang bisa jawab apa itu Injil sebenarnya? Kalau ada Injil itu adalah pengajaran berupa wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu menurut pemahaman Anda begitu. Tetapi Ya, saya karena memang kata Injil cuma ada di Al-Quran. iya, tetapi Injil itu sebenarnya hanya ada satu, yaitu Apa tuh? Yesus Kristus itu Tuhan sendiri yang Nah, ditulis. Anda berlawanan lagi dengan Kristen yang lain. Nah, tidak ada yang berlawanan. Jadi di mana-mana Nah, pun tadi semua ada yang Kristen- bilang Injil itu Injil Lukas yang asli. Injil Lukas yang asli atau Yesus yang asli? itu Injil kitabnya. Yesus. Itu kitabnya. Tetapi kalau Injil itu, Injil yang hidup hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang Nah, ditulis Injil yang menurut- Injil yang hidup ini pernah tidak mengajarkan menyembah dirinya? Siapa yang mengajarkan dirinya? Nah, itu kan bingung. Berarti Injil asli pun tidak pernah mengajarkan tentang Oke, Kristen. dasarnya Berhenti apa jadi Anda Kristen bertanya? kalau begitu. Dasarnya apa bertanya mengajarkan menyembah dirinya? Anda mengatakan Yesus Injil yang asli. Injil yang hidup. Ya, Injil yang hidup. Nah, Injil yang mati yang mana? Apa? Dari mana Anda bertanya itu? Ya Rujukannya. kan ada hidup, ada mati. Injil yang mati yang mana? Iya, tetapi Anda mau bertanya harus ada dasarnya. Jangan asal ngarang-ngarang. Semua ada tinggi, ada rendah. Nanti berbicara tinggi, Anda nanti dari mana yang rendah? Anda mengatakan Yesus Injil yang hidup. Injil yang mati yang mana? Kan ada mati. Silahkan Anda paham sendiri. Mungkin itu yang Nah, palsu. Injil yang mati itu Lukas, palsu. Markus, Matius, Yohanes, surah Paulus. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya karena dia tidak hidup, enggak jalan-jalan, enggak makan ikan goreng. Nah, itulah Kan itu sebabnya maksudnya. ada. Dengarkan, itulah sebabnya ada Injil yang palsu. Nah, Injil yang palsu itulah yang tidak sama dengan Injil yang hidup. yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Ya seperti yang Anda katakan itu, Injil yang mati itu. Oh, itu yang asli. Oke, Itulah yang cuman palsu. yang asli itu adalah berita disampaikan di Injil. Saya sudah katakan kalau berbicara tentang Injil hanya ada satu Wis, Injil. ribut sekali bang. Aduh. Jadi hanya ada satu Injil. Yesus itu sendiri yang ditulis menurut 4 kitab. Nah, oke. Kita sepakat. Sementara ini kita sepakat. Injil hidup itu adalah Yesus. Oke. Nah sekarang para penulis kitab kanonik pernah tidak bertemu dengan Yesus? Contoh Lukas. Pernah tidak Lukas ini, penulis Bible Lukas ini, pernah tidak bertemu dengan Injil hidup? Nggak pernah. Itu satu zaman. Dia kenapa satu tidak jam. pernah? Satu zaman gimana? Saya juga satu zaman dengan artis-artis, tapi saya nggak pernah ketemu. Apakah kemudian boleh saya dikatakan bahwa saya sahabatnya? Iya, kalau mau bicara tentang akurasi begitu, ini bukan hidup di dalam zaman Yesus, sudah hidup zaman sekarang. Sekarang Lukas menulis, apakah dia pernah bertemu dengan Injil hidup? Nggak pernah. Itu penulis Lukas itu apa harus itu yang diberi kuasa. Berarti sang Injil hidup tidak pernah bertemu dengan sang Injil mati. Kan begitu. Kalau Injil yang mati itu, saya katakan lagi Injil yang mati itu Injil yang palsu itu. Kalau mau bicara tentang Injil yang Nah, mati. ini dia. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu kalau ada yang hidup? Karena Anda telah memunculkan itu kan. Nah, Anda memunculkan. Injil Dari yang mana hidup itu, Injil yang asli itu adalah Injil yang dituliskan oleh orang-orang yang menjadi murid Yesus, betul? Kalau yang namanya ditulis itu kitab. Ya, itu dia. yang- Sekarang begini, Yesus bertemu dengan Thomas, betul? Iya betul. Yesus bertemu dengan Filipus, betul? Iya betul ya, karena itu muridnya. Yesus bertemu dengan Barnabas, betul? Lanjut terus. Nah, Apalagi? Yesus bertemu dengan Lukas, Nah, apalagi? betul atau tidak? Iya tentang
Lukas itu ya bertemu, buktinya dia bisa menulis. Udahlah. Inilah kalian, iman kalian. Kalau tidak hanya dasarkan imani saja, nggak bisa ditegakkan, nggak bisa. Harus dengan imani saja. Karena kalau ditegakkan dengan kebenaran, sudah punah dari sejak abad pertama. Oke, kalau itu masalah penulisan kitab Filipus itu, bertemu, ya. Barnabas bertemu, ya. Thomas bertemu, ya. Andreas bertemu, ya. Maria bertemu, ya. Semua tulisan-tulisan yang mengatasnamakan mereka ditolak. Sekarang Lukas bertemu enggak? Tidak. Markus bertemu enggak? Tidak. Paulus bertemu enggak? Tidak. itu jangan liar. Kalau mau bicara tentang penulisan itu jangan di Injil, itu sejarah. Jadi ada kitab tersendiri yang menjelaskan itu. Tetapi kalau berbicara tentang Injil, ya apa yang tertulis di situ itulah yang ditanyakan. Anda bertanya siapa penulisnya, siapa itu? Alkitab tidak ditulis untuk bertemu ya Yesus bertemu ini, Yesus bertemu itu, tidak menulis itu. Esensinya Alkitab itu ditulis untuk mengabarkan tentang Injil yang hidup itu. Jadi Anda bertanya, pernah bertemu? Mungkin pernah bertemu, Muhammad pun tidak pernah bertemu. Lalu mengapa ada Muhammad punya Injil? Terus bagaimana menurut Anda? Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam punya Injil? Di mana itu? Nah, apa di kitab aja tuh nggak punya Injil? Kitab Anda kan ada Injil, Taurat, Zabur, Mazmur. Oh, itu sedang menceritakan tentang pewahyuan yang datang kepada para nabi-nabi sebelum beliau. Apa pernah ketemu Jibril dengan Yesus, dengan Injil itu? Yang tidak diceritakan kemudian di dalam Al-Quran. Tapi yang pasti Yesus itu pernah ketakutan didatangi oleh malaikat. Iya, kalau berbicara secara liar memang begitu asumsinya. Kok liar pula? Yesus didatangi oleh malaikat. Yesus mengaku menerima firman dari Tuhan. Coba. Menerima firman di mana? Ya, tanya kitab Anda, Yohanes 17:8. Apa ditulis di situ? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Lalu? Ya, berarti Yesus menerima firman. Yesus itulah firman yang sudah diberikan kepada murid-muridnya itu. Nah, ini antara ajaran Yesus dengan ajarannya Kristen itu memang berbeda. Anda lagi-lagi mengatakan Yesus itu adalah firman. Sementara Yesus sendiri mengatakan, akulah penerima firman. Gimana sih? Buka ayatnya dibuka langsung dan dibaca, jangan dikarang-karang. Yohanes 17:8. Soalnya saya hafal, jadi saya nggak perlu buka. Ini yang membuat Rudi Yohanes sakit hati. Yohanes 17. Ya, nomor 8. Doa itu kan doa untuk murid Yesus ya. Nomor 8-nya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka menuruti firman-Mu. Nah, apa yang Anda katakan? Di mana Yesus itu? Anda nggak membaca dalil Yohanes 17 nomor 8. Anda salah. Nomor 8. Anda bisa tidak naik kelas nanti. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku dan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ya. Percaya bukan cahaya. Benar? Iya. Oke, dengar ya, saya baca di sini ya. Ini dia punya judulnya, Yesus berdoa pengikutnya, bagi pengikutnya. Iya, Bani Israel berarti kalau bicara pengikut. Oke, Bani Israel itu maksudnya
Bani Israel itu bangsa pilihan Tuhan, bukan negara Israel. Tapi maksudnya murid-muridnya, kalau dia bicara mereka di situ, dia berbicara mengenai muridnya, yaitu orang Israel, bukan orang Kristen. Lanjut. Anda salah itu. Bani Israel itu adalah Bani Israel itu bukan Kristen. Oke. Anda itu salah itu. Bani Israel itu pengikut Yesus, murid dia. Amim namanya, Amim dalam bahasa Aramaik, Amim, umat. Saya ini adalah percaya kepada Yesus, artinya sama dengan murid-murid Yesus percaya kepada Yesus, dan saya juga percaya kepada Yesus di dalam agama Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, mustahil Anda menyembah Yesus. Mereka mengatakan ketika Yesus di dunia itu, engkau adalah dan Tuhan, engkau menyebutkan aku. Bukan Tuhan di situ, Anda salah. Di situ disebut Kurios. Kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Di translate ya, oke. Jadi saya baca di sini ya, Yohanes 17 ayat yang ke-8. 8. Yesus berdoa, dia punya judul ya. Judulnya seperti ini. Yesus berdoa bagi pengikut-pengikutnya. Jadi Yesus sedang berdoa kepada pengikut-pengikutnya. Dia berdoa. Nah tuh sudah terjawab kan? Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Lalu mengatakan, perkebaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau mengutuskan aku. Oke. Engkau yang telah mengutus aku. Oke. Di sini Yesus mengatakan, aku benar-benar datang daripada engkau. Ya. Engkau yang Yesus datang daripada siapa? Dia datang daripada mana? Kira-kira macam mana? Dia datang daripada mana? Daripada Allah itu sendiri, daripada firman itu. Ya, seperti itu. Anda jadi penyesat lagi. Jangan dulu, jangan tentang dulu. Nanti saya selesaikan baru Anda katakan lagi kan. Mengutuskan aku. Noise. Itu suara apa itu noise? Ya, ada lagi? Saudara Yus? Loh, yang cuma mau tanyakan itu dia kapan itu apanya itu yang Anda tanyakan sebenarnya? Ya itu Yesus menerima firman, berarti dia menerima wahyu kan? Nah di situ perkopnya itu Yesus berdoa, bukan menerima. Di mana dia menerima perintah itu, Pak? Itu doa Yesus untuk murid-muridnya, itulah judulnya itu. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi itu semua yang Anda tanyakan itu doa Yesus. Lalu doa itu mau diterjemahkan bagaimana? Nah itu doa itu dia berdoa karena dia misinya sudah mau selesai di bumi. Dia mendoakan kembali kepada ke surga. Yesus jadi itu berdoa kepada esensi yang telah memberikan perintah kepadanya. Perintah ini adalah merupakan ketetapan Tuhan yang kemudian disebut firman. Itu artinya Yesus ini, nah firman itu kan sudah diterima. Lalu yang artinya Yesus ini itu? Artinya Yesus ini penerima firman kan? Ya, Anda akuin enggak itu? Dia menerima. Kapan? Ya coba tanya kepada Yesus. Di mana dia menerima firman? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah tuh, beda lagi. Dia sudah menerima. Nah, beda lagi kan? Sebabnya. Injil itu hanya satu.
yang ditulis menurut 4 kitab. Jadi firman itu sudah sampai, sudah diberikan, dan mereka itu sudah percaya dengan firman itu sudah percaya, dengan kata lain sudah percaya dengan Yesus, itulah di situ. Jadi kalau percaya kepada Yesus, Pak, mustahil menjadi Kristen. Itu siapa ya? Anda tidak paham yang dijelaskan itu. Murid-murid itu kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Itu aja poinnya. Alasannya? Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Namanya pun tidak pernah disebutkan. 2. Apa yang Anda ketahui tentang Kristen? Kristen itu adalah sekelompok manusia yang mengikatkan hatinya terhadap penyembahan anak manusia bernama Yesus. Itu pemahaman Anda? Itu bukti, itu yang ada di lapangan. Kecuali Anda tidak menuhankan Yesus. Itu bukti, itu pemahaman Anda tuh bukti apa? Itu bukti di lapangan. Buddha tidak, Hindu tidak, Islam tidak. Hanya Kristen yang menjadikan manusia menjadi Tuhannya. Kalau Anda mau percaya, beriman kepada lapangan, silahkan. Tetapi Alkitab tidak diajarkan untuk beriman kepada lapangan. Tetapi Kristen itu pengikut Kristus. Oke? Kalau Anda pengikut, maka Anda menjadi seorang Muslim. Muslim itu apa? Muslim itu adalah mereka yang menegakkan Yehezkiel 19 nomor 8. Mereka itulah Muslim. Mereka yang menegakkan Yehezkiel 18 nomor 9, maksud saya Yehezkiel 20 nomor 19, Ulangan 11 nomor 1, Matius 19 nomor 17. Itulah mereka Muslim. Yahudi, Nasrani, orang Farisi, orang Saduki yang menegakkan aturan mainnya Tuhan, itulah Muslim. Oke, saya kejar. Diam! Aku ada guru. Berisik tuh apa-apa lagi. Pengiok. Ribut saya. Bapak Ibu. Katanya istirahat tuh. Turun ke sana itu, ke hotel sana itu kan. Yos tangan hotel lah, wah. Nahi bau itu, Pak. Mute dulu kalau begitu, mute dulu. Iya. Kasihan orang lagi mengabarkan berita Bible dimarah-marahin. Siapa itu? Nebaho. Iya, Pak Nebaho. Cabut dulu Yus, itunya Yus, kamu tuh colokannya cabut, masukin lagi. Noise Yus. Pak Nebaho itu dimarahin sama anaknya kah atau mertuanya? Entahlah. Jengkel kayaknya dia mendengarkan sang mertuanya menjelaskan tidak sesuai dengan Bible, menentunya yang dengar marah. Tapi dengar nggak? Noise, kamu cabut, pasang lagi. Dulu juga yang ngalami kayak begitu ada Rion, pada saat saya dialog juga tentang 3 Tuhannya itu dia histeris ngamuk dia. Nah, ini ya, yang histeris yang di belakangnya yang kutemani berdialog. Itu suara apa sih? Yus, dipasangin apa-apa? Ya Pak, ada dengar? Nah, bagus. Oke. Aduh, mulai lagi jelek. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa menggantikan saya sementara untuk melayani Saudara Yus. Ada Kanda dokter? Ya. Silakan Kanda. Salah Yus. Saya nyimak. Oke. Jadi murid ini dulu untuk sementara. Kan nih, apa Yus? Silakan Yus.
mute itu. Dia perbaiki mungkin ini. Oke. Jelas ya? Jelas. Dia otomatis dia macam mute sendiri bang. Malah bicara. Oke, jelas ya? Oke. Saya pun sudah lupa tadi dengar yang bising tadi. Jadi tidak tahu pertanyaan apa lagi yang Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat yang 8. Oke. Perkabaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkau mengutuskan aku. Di dalam ini Yesus sedang berdoa kepada pengikut-pengikutnya, bukan Yesus difirmankan oleh Allah, ya seperti itu. Sebab dia punya judul ataupun dia punya seni kata paling atas itu kan, Yesus berdoa bagi pengikut-pengikutnya, begitu. Jadi di sini tidak tertulis Allah berfirman kepada Yesus, dan mana-mana di dalam Alkitab tidak pernah Allah datang kepada Yesus lalu dia berfirman kepada Yesus. Jadi kalau ada ayat-ayat itu sudah tampilkan, saya akan masuk Islam kalau begitu. Tetapi tidak mungkin ya, karena saya pegang Alkitab yang benar begitu. Oke. Ini dalam Indonesia ya. Kalau saya baca di sini dalam muka depan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Sampai di situ dulu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa yang menyampaikan firman itu? Segala firman ini kira-kira siapa yang menerima firman? Tidak nampak. Yang menerima Yesus lah. Ya. Coba. Yang memberi Bapa. Nah, itu. Bagaimana, Yos? Kau berikan kepada aku, sampaikan kepada. Di Alkitab Indonesia tidak ada ya tertulis, tapi kalau dalam Indonesia ya ada kan. Coba ulang, Malik. Saya akan apa judulnya sebenarnya? Coba ulang tadi. Judulnya, saya mau tengok judul dia. Judul. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka. Nah ini kan semua tentang Yesus. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutuskan aku. Ya. Oke. Ini dalam Indonesia mungkin. Kalau dalam Malaysia bukan. Oke. Ada lagi? Jelas itu. Bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Dari Bapa. Jelas. Jelas kan gitu. Jelas ya, Yohanes. Oke, jelas ya. Tapi di sini jadinya judul Yesus dia tengah berdoa. Dia tengah berdoa untuk pengikut-pengikutnya, bagi pengikut-pengikutnya seperti itu. Yang kasih judul siapa, Bang? Itu cuma untuk mempermudah. Perikopnya itu untuk mempermudah. Yang memberikan, jadi jangan berpatokan di perikop itu. Yang bagi firman kepada Yesus itu adalah Bapa. Ya. Bapa itu Allah, kira-kira begitu ya. Jadi Allah berkata kepada ataupun berfirman kepada Yesus. Lalu Yesus itu kan manusia kalau begini begitu kan? Benar. Nah, kan jelas kan. Maka dikatakan di dalam doktrin Kristen itu Yesus memiliki dua natur. Ketika Allah berfirman begitu Yesus, tapi tidak ada bukti ya, tapi tidak ada bukti Allah berfirman kepada Yesus di dalam Alkitab. Coba yang satu bukti saja Yus. Dua natur manusia dan natur ilahi. Satu natur saja ilahi. Natur ilahi yang saya mau. Natur ilahi Yesus. Satu aja. Satu saja ya.
tidak berdosa. Masya Allah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oke, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini benar kata kamu. Ini benar kata kamu. Lalu Yesus kenapa dikatakan di dalam Al-Quran ia adalah suci? Nah, sekarang macam mana? Al-Quran itu mengatakan diampuni dosanya. Diampuni. Iya, semua nabi itu maksud. Oke, begini ya. Kalau saya buat dosa lalu saya taubat, saya bunuh setengah mati orang, lalu saya diampuni. Apakah diampuni? Ya, diampunilah. Oke, dengar ya. Jika saya bunuh semua satu kampung, lalu saya dipenjara, apa alasannya membunuh dulu? Apa alasan membunuh? Oke. Saya mengatakan alasannya dulu membunuh apa? Kan tadi kan kamu cakap kalau membunuh, Nah, alasannya membunuh dulu apa? Oke. Saya cakap kalau aku membunuh tanpa alasan itu namanya orang gila. Oke, nah orang gila yang mengatakan pancunglah orang-orang kafir itu. Orang gila siapa yang suruh pancung orang kafir? Oke. Itu apakah ajaran Al-Quran itu mengatakan Muhammad bunuhlah semua musuhku yang tidak setuju dengan aku. Salah. Di Al-Quran itu saudaraku, ayat itu turun ada asbabun nusulnya, ada penyebabnya. Contoh, pada saat perang kita diperangi, istri anak kita dibunuh. Apa dia mau dibiarkan seperti itu? Tidak ada tertulis anak kita dibunuh di situ. Pancung nggak orang kafir itu. Tidak ditanyakan oleh anak cici saudara kita dibunuh. Itulah susahnya Anda umat terjemahan mau menganalisa Quran tidak tahu asbab. Mana buktinya ayatnya? Mana buktinya? Ada di Al-Quran itu ada sebab nuzulnya. Kenapa ayat itu? Kasih aja Lukas 27. Kasih aja Lukas 27. Semua Lukas. Oke, saya suka. Kasih aja Lukas 27. Kasih aja Lukas 27 kasih itu. Jadi gini supaya saya mau dokter lagi. Saya cerahkan dulu Pak Yus. Saya cerahkan dulu Pak Yus. Pak Yus. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW itu para kafir Quraisy dan Yahudi ada yang hidup berdampingan secara damai dengan Muslim di Madinah, tetapi ada juga yang memusuhi Rasulullah. Maka terbentuklah perjanjian Hudaybiyah. Ada satu perjanjian tidak boleh saling menyerang. Tetapi banyak dari kaum yang sudah bikin perjanjian melanggar perjanjian. Kenapa tidak tertulis? Ya. Kenapa Al-Quran tidak menulisnya? Kenapa di dalam Al-Quran tidak menulis? Kita pelajari saudaraku. Oh, seperti apa yang didoktrin oleh? Tidak doktrin. Ada sebab. Jadi Al-Quran itu diturunkan karena ada sesuatu perkara yang mau diputuskan. Jadi tidak asal-asal. Bukan Nabi Muhammad SAW yang meminta Al-Quran itu turun. Tapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat itu. Jadi misalnya begini. Pada saat itu umat Islam dibantai tanpa perlawanan. Tidak ada satupun yang melawan. Maka turunlah satu ayat bahwa apabila kau diganggu maka penggal semua. Gitu. Jadi ada asbabnya. Kalau Yus tidak ganggu saya, mana saya gila kalau saya memotong lehernya. Kecuali Yus misalnya merampas istri saya, membunuh anak saya, mengambil semua kendaraan apa yang saya miliki, saya harus melawan. Gitu saudaraku. Jadi ada asbabun nusulnya turunnya ayat itu dalam konsep Islam. Pelajari Islam, jangan mempelajari Islam dari kulitnya. Kapan Anda mempelajari Islam dari terjemahannya, Anda hancur babak belur karena tidak tahu apa itu Al-Quran. Begitu saudaraku. Tetapi dia tidak mengatakan mengacau keluarga-keluarga, tetapi dia mengatakan Al-Quran itu mengatakan kafir. Kafir itu siapa?
yang dikatakan oleh Al-Quran ataupun orang Islam itu. Kafir, bukan dia mengatakan, oh dia kacau anak istri saya, dia kacau saya punya saudara-saudara, lalu kita pancing kepada. Tidak ada. Tetapi kafir itu siapa? Istilah kafir itu adalah orang yang ingkar, jadi tidak mau menerima kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu namanya orang kafir, saudaraku. Tapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran hari ini boleh jadi besok menerima kebenaran. Makanya kita tidak bisa menjustis bahwa orang-orang kafir itu pasti masuk neraka, belum tentu. Siapa tahu Yus misalnya dapat hidayah, besok lusa menjadi orang yang benar. Kenapa tidak? Boleh jadi juga orang Muslim misalnya tiba-tiba jadi murtad. Ini bagi saya, ini di dalam pikiran kamu, tetapi di dalam pikiran orang-orang Islam tidak sama seperti Anda pikirkan dan katakan sekarang ini. Semua umat Islam tahu ada namanya asbabun nuzul. Oke. Orang ustadz Islam itu mengatakan kafir itu adalah Kristen, Hindu, Buddha, segala gitu kan. Jadi yang Anda katakan sekarang ini, sekejap ya, sebentar ya. Yang Anda katakan sekarang ini yang memusnahkan keluarga Anda seperti itu, baru pancung kepala gitu. Kafir itu ada beberapa macam. Kafir harbi, kafir zimmi. Ya. Nah, kalau Anda tidak memerangi kami tidak akan memerangi Anda. Betul. Karena Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mengganggu kafir zimmi maka akan menjadi musuhku. Oke. Kalau Anda memerangi, contoh gini loh, ketika Belanda atau Inggris yang menjajah negara Anda, yang mengajarkan, yang menyebarkan agama Kristen dengan cara menjajah Malaysia itu boleh diperangi. Kalau Anda tidak apa-ngapain, kafir jahanam ada satu, kafir jahanam. Kalau Anda tidak ngapa-ngapain, kami tidak boleh memerangi Anda. Haram hukumnya bagi kami. Oke, begini ya. Saya ini tunggu dulu. Anda baca Lukas 19:27. 19:27. Temanya apa nih? Jadi Anda jangan framing gitu, Yus. Seakan-akan agama Anda agama kasih. Kasih apa? Kasih bom. Izin menambahkan. Ini itu tidak ngam itu. Izin menambahkan, Pak. Iya. Oke. Lanjut apa Bang Ledi? Iya, izin menambahkan sedikit. Pak Yus ya, kalau memang seperti itu pemahaman dari kafir seperti ini disampaikan oleh Pak Yus, bisa dipastikan Pak Yus untuk Kristen yang ada di Indonesia itu sudah punah Pak Yus. Terima kasih. Betul. Apa dia? Yus. Anda ketahui saya punya komunitas yang dari Nias. Di mereka itu orangnya Kristen semua. Saya lindungi. Oke. Jadi jangan Anda framing begitu. Kami nggak pernah membunuh. Tetapi ketika Anda Kristen mencoba-coba memerangi kami Islam, maka karena Anda telah memerangi kami. Begini, saya tidak mengatakan perang negara antara negara, tetapi yang menurut Al-Quran itu seperti yang ini Yus, Anda salah negara-negara. Anda kenapa ini? Bertanya asbabun nuzulnya, seperti yang dibilang oleh Dr. tadi Usman tadi itu. Al-Quran itu setiap suruhnya ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Nah, perangi dalam ayat tersebut bukan membunuh. Perangi tersebut adalah contoh Anda dan saya saat ini berperang ideologi. Nah, dalam Al-Quran tersebut ada asbab nuzulnya. Ketika umat Muslim diperangi, maka umat diperintahkan oleh Allah untuk memerangi balik. Ada perintahnya. Tidak asal membunuh. Dalam Islam ada kaidah-kaidah yang harus kami patuhi dalam peperangan. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak, tidak boleh membunuh binatang. Jadi ada kaidah-kaidahnya.
Jadi kalau yang Anda dalam Samuel tersebut, siapapun yang bernyawa boleh dibunuh. Kalau maksud dia pancunglah, panggallah kepala orang-orang kafir, itu maksudnya ketika berperang itu nggak boleh memenggal. Kalau logika sedikit. Seandainya ayat itu merupakan perintah seperti yang disampaikan oleh teman saudara saya Dedi, kira-kira masih ada enggak umat Kristen yang hidup sekarang ini di Indonesia? Begini ya. Gitu. Ini bukan. Berarti itu saya berdasarkan pada waktunya sesuai dengan kebutuhan saudaraku. Oke. Kalau boleh dipahami? Oke, saya pahami. Oke, saya pahami ya. Saya pahami. Gini, Yos. Dalam Bible Anda ada ayat-ayat perang yang sangat kejam, yang sangat biadab dalam Bible Anda. Matius 10:34. Aku datang bukan untuk membawa kedamaian, tapi itu sesudah bicara. Nah, kemudian dalam Lukas 19:27, siapapun yang tidak mau Yesus menjadi rajanya harus dibunuh. Kemudian dalam Lukas dalam agama Islam nggak boleh, Yus. Tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Nggak boleh. Itu paham? Mau tak sebutin lagi ayat-ayat yang biadab dalam Bible Anda? Mau tak sebutin ayatnya? Udah nangis dia, Bang. Makanya kalau bertanya itu, lihat dulu, baca dulu, pahami dulu kitabmu. Ada nggak yang seperti itu? Jangan memframing. Al-Quran itu kami tidak mentah-mentah gitu aja memahaminya. Ada asbabun nuzulnya, ada petunjuknya untuk memahaminya. Betul. Kalian tuh gimana? Kitab kalian jelas-jelas memaksa orang. Jangankan manusia, hewan yang nggak bersalah aja satu kampung dibunuh. Saya tidak lari.